Pemirsa, duka menyelimuti Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Retno Tripalupi, salah seorang perawat, gugur saat bertugas merawat pasien COVID-19. Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengkonfirmasi kebenaran meninggalnya Retno Tripalupi. Retno meninggal saat berstatus pasien dalam pengawasan usai merawat sejumlah pasien yang terinfeksi corona. Kepergian Retno menambah jumlah perawat yang gugur saat menjalankan tugas dengan total 17 orang. Penghormatan terakhir diberikan oleh rekan sekerjanya dengan menghantarkan jenazah Retno menuju peraduan terakhirnya. Pemirsa, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya tenaga medis dalam perjuangan yang menghadapi corona. Kita tentunya berharap dan terus berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Satu keluarga yang terdiri dari ibu, balita berusia 4 tahun dan juga berusia 8 tahun dinyatakan positif corona dan diduga akibat terpapar dari pakaian sang ayah. Video saat satu keluarga pasien dibawa menuju Wisma Atlet viral di media sosial. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkan ya Allah. Ini yang tengah 8 tahun juga positif COVID. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kangen mamahnya. Siapa yang tidak bergetar hatinya saat melihat pemandangan memilukan sang ibu bersama 2 buah hatinya ini dijemput tim medis untuk menjalani karantina akibat terpapar COVID-19. Balita berusia 4 tahun dan 8 tahun di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ini terpapar COVID-19 akibat tertular sang ayah yang bekerja di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Setiba di rumah, diduga sang ayah meletakkan begitu saja baju bekas bekerja di kamar. Selang beberapa jam kemudian, sang anak yang baru berusia 4 tahun mengalami demam tinggi yang disertai batuk. Hal serupa pun dialami oleh seluruh anggota keluarga lainnya hingga akhirnya hasil pengecekan di RS Polri Kramat Jati menunjukkan sang ibu dan 2 anaknya positif corona. Ya, memang benar di Kabupaten Bogor ada kejadian anak tertular virus COVID-19 yaitu usia 8 dan 4 tahun dalam satu keluarga. Tanggal 18 April ibunya mengeluh sakit dan tanggal 20 April hasil lab dari Rumah Sakit Polri dinyatakan bahwa ibu tersebut beserta 2 anaknya positif COVID-19. Sementara itu, akses masuk perumahan tempat tinggal pasien di Cilengsi, Bogor diperketat. Ketua RT setempat mengimbau warga untuk tetap tenang. Kemarin ada informasi mereka mengirim gambar sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Mereka juga di sana bergembira, ada perawatannya luar biasa. Kita di sini di lingkungan RT ya kita menenangkan aja, jangan sampai panik. Kalau bisa jangan sampai menyebar kemana gitu. Jadi cukup kondisinya juga beliau juga baik-baik aja. Saat ini ketiga pasien dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet untuk menjalani isolasi. Sebelumnya, potongan video memilukan berdurasi 2 menit tersebut viral di dunia maya dan menyentuh hati siapa saja yang melihatnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, semenjak diberlakukannya PSBB, hampir seluruh aktivitas masyarakat terhenti. Jasa tukang cukur rambut atau barbershop adalah salah satu usaha yang paling terkena imbas dari situasi saat ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terjadi menimbulkan dilema di sejumlah tukang cukur. Salah satunya adalah Firmansyah, seorang tukang cukur yang tetap memilih membuka usahanya yang berada di Jalan Cendrawasih Raya, Bekasi Selatan. Firmansyah memilih untuk membuka usaha dan mencari rezeki di tengah pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar yang telah berlaku di Kota Bekasi karena harus tetap mencari pendapatan untuk membiayai keluarganya. Sebelum COVID mungkin hari-hari biasa di rata-ratain masuklah 25. Sekarang berhubung kondisi kayak begini, terus jam bukanya juga saya mulainya sore,
sore untuk mengurang-urangin kontak dengan orang. Dia bisa 5 juga, alhamdulillah ya. Akibat dari situasi ini, sejumlah artis nekat mencukur rambut mereka sendiri. Hal ini dilakukan selain mengikuti anjuran pemerintah mengenai physical distancing, juga sebagai usaha untuk menjaga penampilan mereka agar tetap terlihat menarik. Aksi para selebriti ini pun mendadak viral di masyarakat. Meski demikian, semua pihak berharap agar kondisi kembali normal dan ancaman COVID-19 segera berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan dengarkan langsung curhat dari pemilik usaha potong rambut. Kira-kira apa sih kiat usaha mereka agar tetap jalan di situasi seperti ini? Kita langsung sapa ada Mas Hendra. Selamat siang Mas Hendra. Oke, selamat siang. Baik, Mas Hendra, di tengah corona seperti ini, apakah Mas Hendra masih tetap melayani jasa potong rambut atau sudah tutup? Terus terang ya, di masa seperti ini saya pribadi saya tutup, saya lockdown. Karena mau bagaimana lagi? Kita nggak bisa bergerak, betul-betul nggak bisa bergerak. Kami di sini, di komunitas kami, di yayasan kami sangat berharap untuk bisa mendapatkan sebuah solusi, entah dari mana, tapi pada nyatanya kita memang tidak bisa untuk memaksakan, kecuali nekat, gitu loh. Baik, jadi selama masa corona ini apa yang dilakukan Mas Hendra agar tetap bisa mencari nafkah? Oke, jadi saya sekedar untuk mencari apa kegiatan sampingan saya di luar untuk cukur rambut. Karena kita tahu aturannya social distancing sampai ke physical distancing. Coba dipahamin buat teman-teman juga, ini nggak ada cara lain. Kalau kita bisa lihat para perawat, dokter, aja sampai kena yang memang safety-nya ini sudah betul-betul aman. Bagaimana dengan kita? Profesi potong rambut ini sangat riskan. Sorry, kalau saya bandingkan dengan profesi lain, mungkin ojol yang diperhatikan. Tapi kalau ojol hanya beberapa menit. Kalau kami di sini melayani klien kami itu bisa sampai 30 menit sampai 1 jam dengan jarak waktu yang memang betul-betul kita harus kontak gitu loh. Jadi, oke. Ya Mas Hendra, ini banyak sekali masyarakat yang pada akhirnya memilih untuk potong rambut sendiri di rumah. Mungkin bisa kasih tips kepada pemirsa yang berniat untuk memotong rambutnya sendiri supaya tidak salah potong nantinya. Oke, jelas saya terus terang, saya jujur, nggak akan bisa potong sendiri dengan hasil yang menarik. Nggak, saya yakin itu. Kecuali botak oke lah. Seorang profesional untuk potong rambut sendiri untuk hasil yang memang kualitas bagus, jago. Bisa. Nah ini orang yang baru karena gara-gara seperti ini, akhirnya dia mau potong sendiri. Harus di share yang mungkin kaca di berbagai sisi gitu kan. Jadi saya nggak menyarankan buat para profesional atau mungkin artis-artis yang tadi juga potong sendiri coba-coba. That is hiburan aja loh. Gitu loh. Tapi kalau memang hasil yang bagus ya panggil kami. Kami servis, home service, itu bukan karena solusi, bukan. Tapi itu karena kami nekat. Semua teman-teman nekat. Bukan karena sebuah solusi. Gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Hendra. Terima kasih sudah berbagi cerita di iNews Siang. Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda.